Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji pada uji kinerja UIN tanggal 30 November 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubaidi. Saya mahasiswa PG dalam jabatan UIN Salatiga bidang kedua. Saya akan mempraktekkan mengajar di kelas sebagai syarat pada uji kinerja kali ini, yaitu tanggal 30 November 2023. Mohon doa dan restunya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita tata niat kita untuk apa? Tolabul, dan mengharapkan ridho Allah itu adalah niat yang paling tinggi untuk menjadi ini. Ya, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Terima kasih untuk anak-anakku yang tetap semangat. Ya, ada yang tidak masuk? Sudah. Kenapa nggak masuk? Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Terang ada lagi yang tidak masuk? Sudah, ya jadi hanya putra. Semoga lekas sembuh. Amin Allahumma. Amin. Anak-anakku yang berbahagia apa hari ini? Ya. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang sebab dan peristiwa Batu Mekah. Ya, Batu Mekah yang terjadi, yang mana sebab utamanya adalah apa? Pengkhianatan, perjanjian Hudaybiyah ya. Yang mana perjanjian Hudaybiyah ini rencana awalnya adalah 10 tahun, tapi karena ada pengkhianatan baru 2 tahun sudah dikhianati. Ini menjadi sebab terjadinya penaklukan kota Makkah. Anak-anak yang berbahagia, tujuan pembelajaran kali ini dalam bab ini ya, materi kita yaitu Rasulullah menjaga perdamaian saat terjadinya Batu Makkah. Peristiwa Batu Makkah ini Rasulullah menjaga perdamaian agar tetap damai, tidak ada korban yang berjatuhan. Ini satu tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengimplementasikan itu apa? Menerapkan ya, mempraktekkan nilai perdamaian pada peristiwa Batu Makkah. Walaupun perang kok ada, tetap damai, tidak ada korban yang berjatuhan. Tidak kayak sekarang Israel itu melakukan perang 10.000 orang sipil yang meninggal, 2.000.
2.000 anak-anak atau malah 4.000 ya. Anak-anak seperti kalian ini dibunuh, itu melanggar HAM. Padahal Rasulullah memberi contoh walaupun perang itu tetap menjaga atau mempertahankan hak asasi manusia. Ibu-ibu ya, ibumu neno Palestina kira-kira ya ikut meninggal, itu bahayanya di sana. Tetapi yang ya juga syuhada atau syahid yang sejati itu di sana. Yang nomor 2, tujuan pembelajaran adalah peserta didik menjalankan sikap berani dalam kebenaran. Jangan kayak Israel itu ya, salah membunuh warga sipil, dia menganggap dirinya benar. Itu namanya brutal atau genosida ya, memberantas atau memusnahkan umat manusia di Israel. Itu berarti tidak benar ya. Berani karena salah, itu salah sangat besar. Terus yang ketiga, melalui pengamatan nanti ya, anak-anak dalam pembelajaran kali melihat di video pembelajaran nanti ada pengamatan, sehingga kalian nanti bisa mengevaluasi ya, mengoreksi ya sebab-sebab peristiwa Fatu Makkah tadi. Karena ada pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah, berarti kalau kita mengadakan perjanjian ya, gue janji kalau itu berarti harus ditepati. Gue tak janji ya, itu namanya membayar janji, menepati perjanjian kamu sama kamu ya, perjanjian besok aku jajan ya, nanti kamu tak gendong kita seperti itu namanya perjanjian ya, itu harus ditepati. Berarti kalau kita tidak menepati janji berarti apa? Salah, betul? Salah ya, kalau tidak menepati janji. Yang berikutnya adalah melalui diskusi nanti ya, anak-anak bisa menguraikan, bisa menerapkan cara Rasulullah menjaga perdamaian saat perang. Walaupun perang itu Rasulullah bisa mempertahankan perdamaian warga sipil, anak-anak, ibu-ibu dilindungi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Dari uraian tersebut kita bisa mengambil pemahaman bahwa ya, sangat penting kita mempunyai jiwa pemaaf, betul? Tidak boleh dendam, tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh apalagi mengadu domba. Kompetensi yang bermanfaat bagi siswa setelah pembelajaran Fatu Makkah nanti adalah ternyata Rasulullah itu memberi tauladan yang sangat banyak sekali seperti tadi. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh dendam, dan harus memaafkan. Sehingga tercipta tatanan Islam yang sebenarnya. Kalau bisa berjalan seperti itu, Islam itu terwujudlah yang rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Mengayomi semua lapisan itu, dilindungi, dibela, ya, diutamakan, dipikirkan. Seperti apa? Kaum minoritas misalkan ya di negara kita, walaupun Islam itu mayoritas, bisa mengayomi pemeluk agama yang lain, tidak semena-mena. Ya, seperti itu. Setelah ini coba siapa yang bisa menjawab arti dari Fatu Makkah apa? Ya Pak? Ya. Terbukanya kota Mekah lagi, penaklukan kota Mekah lagi. Fatu Makkah artinya apa? Ya, bawa pojok sana. Ya, yang utama adalah Fatu Makkah itu maksudnya adalah pembebasan kota Mekah, ditaklukkan kota Mekah. Apa saja yang kamu ketahui tentang tauladan Nabi saat Fatu Makkah? 1 ya, berani karena benar. 2, contoh tauladannya apa? Tidak boleh sombong. 3, memaafkan ya. Berikutnya tidak balas dendam ya. Itulah tauladan Rasulullah. Terus cara Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah itu dengan cara membagi berapa pasukan? Ya 5 ya. Terus sejauh mana pentingnya Fatu Makkah dalam tonggak sejarah Islam? Menaklukkan kota Mekah itu sangat penting sehingga menjadi tonggak sejarah. Ini maksudnya apa? Ya, menunjukkan bahwa penaklukan kota Mekah itu adalah apa? Merupakan kebenaran ini menang dari kebatilan. Orang yang menyembah selain Allah itu batil, dan orang yang menyembah Allah, mengesahkan Allah, itulah yang benar. Terus setelah ini untuk
kita masuk ke materi, kita nanti ya silakan menyimak. Ini ada film kartun tentang Fathul Makkah, terus nanti kita berdiskusi dan tanya jawab ya. Terus kita lanjut nanti tentang ini ada EJBL, nanti ada pertanyaan lagi. Terus kita setelah Rasulullah penaklukan kota Mekah, kita berimajinasi. Ini ada miniatur Ka'bah, bisa melakukan ibadah umroh bersama Rasulullah. Paham ya? Siap? Siap apa enggak? Siap. Kita lihat. Diperhatikan, nanti juga saya akan membagikan lagi yaitu LKPD atau soal yang bisa diisi per kelompok. Sudah pakai kelompoknya ya? Ya Rasulullah, dengan telah dan polisi sehingga saat yang sedang berbicara di Quraisy Islam wahai lawan bin Salim, engkau ada di mana? Ada sini yang berharap sebenarnya dia bercampur dengan bahasa kekuatan Inggris pada wilayah tapi sebenarnya Inggris dia mengkhawatirkan pembalasan dari kaum muslimin.
kana zahuqa. At ito yung mula-mula para sa sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ja'ala al-haq wa zaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. At akan datang yang hak, datang bukan yang batil. Tapi sebenarnya itu akan berbagi walaupun ditolak. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى لخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Sudah selesai filmnya. Mari kita berdiskusi apa yang anak-anak bisa ambil dari materi pembelajaran itu melalui film tadi ya. Siapa yang bertanya dulu? Silakan. Ya. Karena tentang Batu Mekah itu sesuai film tadi, nanti tak bubarkan film lagi apa yang lain. Berhala yang paling sering disembah oleh kaum Quraisy, dan siapa yang tahu? Tadi kan ada berhala berapa? 360 berhala di sekitar Ka'bah. Berarti secara umum ya, orang-orang Quraisy itu tidak mengkhususkan satu berhala, tapi 360 berhala tadi setiap hari bergantian disembah. Gitu ya. Tuhan mereka itu setiap hari berganti. Karena itu tidak ada yang khusus, tapi ada yang paling besar berhalanya, yaitu namanya apa? Berhala Hubal. Itu yang paling besar. Tapi secara umum mereka menyembah setiap hari itu beda. Ada lagi? Silakan jawab masalah ini generasi Z. Ayo. Tanya ya. Ayo. Kamu. Yo. Kelompok maknya Mas Ibas yang tanya apa? Orang ketok guyu nemu Mas Kerano. Yo. Malu bertanya sesat di jalan. Juga nggak ada yang nanya ini. Nggak ada yang nanya, berarti saya ganti yang ditanya. Siap? Siap? Ya. Ya kan pertanyaannya? Pertanyaannya. Ya, apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Ya, zaman belum mengerti Tuhan, belum mengerti Tuhan, belum mengerti apa-apa. Yang tepat, ayo silakan. Zaman kebuduan tentang apa? Zaman jahiliyah ini sudah pandai, mereka sudah bisa bersastra, ya, sudah bisa membuat patung itu termasuk pandai. Tapi disebut jahiliyah ini karena apa? Karena mereka bodoh dalam menyembah Tuhan, tersesat dalam menyembah Tuhan. Mereka sembah malah patung, padahal itu adalah buatan mereka sendiri. Paham? Paham tidak? Terus pertanyaan berikutnya, kalau ada yang tanya? Tidak ada? Jadi saya bertanya lagi.
Sebutkan 3 pemujaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Memuja apa saja? Ya, terus. Hujan, matahari ya, terus. Tapi itu kayak bulan. Oh. Ya, sekarang ini melebar atau kita melihat pada saat ini bedanya apa? Dakwah Rasulullah zaman dulu saat Rasulullah dengan dakwah saat ini, perbedaannya apa saja? Ayo, siapa yang tahu perbedaan dakwah Rasulullah zaman dulu dengan zaman sekarang? Gimana? Ayo. Ya, ada yang tahu? Tidak ada? Ya, dengarkan. Yang tidak bisa menjawab berarti ini. Kalau zaman Rasulullah, ya Rasulullah berdakwah itu mereka menolak karena apa? Karena tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Kemudian bapak saya ini dulu menyembah berhala ini. Ya, nenek saya juga. Karena itu saya tidak mau meninggalkan agama ini. Kalau sekarang, ya tantangannya adalah apa? Apa? Media ini sangat mudah untuk digunakan untuk berdakwah. Tetapi ya, orang-orang sekarang itu apa? Kadang mengedepankan rasio atau akal. Akal ya. Rajin sholat dijamin rezekinya. Ya, seperti itu. Sholat adalah kewajiban kita kepada Allah. Masalah rezeki juga kita harus berusaha. Ya, usaha. Kayak Rasulullah membina masyarakat Madinah ya, kita ingat. Ya, kita ingat Rasulullah membina masyarakat Madinah itu diantaranya adalah bidang ekonomi. Ini berarti Rasulullah saja memberi contoh. Ya, kalau kita mau hidup dengan kecukupan harus berusaha. Kita kaitkan dengan P5PRA, yaitu tentang kita telah mempraktekkan tentang apa? Tempe ini termasuk temanya kewirausahaan, ya bisa berkembang menjadi besar apabila di manage atau diatur dengan baik. Misalkan pemasarannya sampai ke Jawa Barat, tempenya dikirim oleh sales. Nah, itu termasuk pengembangan ekonomi saat ini di sekitar kita. Contoh lagi misalkan ya, di daerah Winon, sebelah selatan ini ada itu di desa Gujo itu menghasilkan apa? Jagung. Kita bisa mengembangkan itu menjadi di sekitar sana didirikan misalkan pabrik apa? Kokron, pabrik tentang keripik jagung, ada kan? Itu ada, itu termasuk pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, kalau umat Islam pengen kuat di posisinya di masyarakat juga harus kuat ekonominya. Karena apa? Ada dawuh Rasulullah, hadis Rasulullah, ya, orang yang miskin, ya, seseorang yang miskin ini bisa terpengaruh di dalam imannya, bisa terganggu imannya, diiming-imingi salimi, ya, bisa masuk agama lain. Ada seperti itu. Ada ya, di daerah-daerah pinggiran itu sangat mungkin terjadi. Ya, dari itu sekarang kita praktek ya. KTP-nya sudah jawab belum? Ya, dilanjutkan nanti. Ini kita praktek dulu, maju per kelompok untuk praktek EJBL. Tapi ini ya, tak kasih pertanyaan ya, harus dijawab. Tidak boleh menyerah. Ya, silakan maju. Ketua kelompoknya perwakilan. Ayo silakan. 1, 2,
tentang sebutkan di antara tanda-tanda balik pada perempuan. Ya, ayo. Siapa? Jawab dulu. Baik, terus. Hah? Tanda balik pada perempuan. Itu yang enggak. Ya. Ini biasa. Terus ada lagi. Umurnya 15 tahun. Kalau berarti kalau ditemukan cicilan kok umurnya sudah 17 tahun, berarti sudah wajib kok. Nah, umur 9 tahun kok sudah kayak berarti wajib kok. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya kelompok putra. Ya, kasih Mas. Terus saya pertanyaan lagi untuk kelompok putra ya. Niat mandi besar. Ya, mandi besar secara umum. Ayo, 1. Belum pernah mandi besar? Masih anak-anak. 1. Sama-sama. Yang bisa jawab. Ayo. Anil istilami lillahi ta'ala. Begitu kalian harus dibuka lagi pelajaran dasar itu. Terus ini kita tadi membahas tentang Rasulullah saat Fathu Mekah ya. Rasulullah Fathu Mekah itu setelah berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala dan patung, itu Rasulullah melakukan ibadah yang namanya umroh. Ibadah umroh itu gimana? Pengertiannya apa? Umroh dan haji. Siapa yang pernah umroh? Ada yang pernah umroh? Yang sudah haji? Belum? Belum ya? Semoga kita semuanya ditakdirkan Allah untuk bisa melakukan ibadah. Boleh semangat. Ini kita apa? Umroh. Nabi Muhammad beserta rombongan siapa yang mengatakan umroh ini ya? Apa sih belum nyekelingi? Tawaf. Yo, maju. Yo, maju. Tawaf sini. Sayang. Ayo putra bareng nggak? Umroh itu ada putra ada putri. Yo, kita membayangkan ya.
nih foto bersama ya bayar jadi jengdengnya. Oke, M Itaris. Oke, sudah ditaruh sini tapi. Ya itulah anak-anak ya, kita sudah melakukan umroh ya, semoga umroh kita mabrur, amin Allahumma. Ya sebelum kita akhiri ada pertanyaan atau refleksi yang bisa kita lakukan, bisa kita temukan bahwa pada saat Rasulullah melakukan atau berhasil menaklukkan kota Mekah ini, Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak semena-mena ya, jangan semena-mena walaupun kita menang ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa tadi satu, Rasulullah memaafkan penduduk kota Mekah ya. Yang kedua, Rasulullah membersihkan berhala ya, berhala di sekitar Ka'bah ini itu termasuk bentuk dari kebatilan ya, berhala dan sebagainya, ini bentuk kebatilan. Itu kita dibersihkan oleh Rasulullah, dirobohkan ya. Itu termasuk simbol-simbol yang harus dibersihkan dari sekitar Ka'bah. Terus berikutnya Rasulullah ini menghargai penduduk kota Mekah, tidak memaksa untuk memeluk Islam. Oleh karena itu setelah adanya Fathu Mekah ini, penduduk Mekah banyak yang sadar diri, sadar posisi bahwa mereka adalah makhluk dan Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Oleh karena itu berbondong-bondong masuk Islam. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa yang tahu ayo? Idza jaa, yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seperti itu ya. Kita berikutnya, materi berikutnya nanti adalah wafatnya Rasulullah. Ya, oleh karena itu kalian harus menyiapkan belajar ya, untuk menghadapi ulangan atau tes akhir semester, karena sebentar lagi akhir semester. Ya paham ya anak-anak ya, jangan sampai kita terlena dengan waktu ya, masalah HP dan sebagainya, kita jangan sampai terlena, harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Ya sebelum kita akhiri ya, ada yang sekali lagi ada yang ditanyakan ya, سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى لخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى خديجة الكبرى
tidak mendendam dan sebagainya. Itu yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.